Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Di sini saya Rizky Wulandari akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Pertama ialah pengertian proses pernapasan pada manusia. Pengertian pernapasan atau respirasi ialah suatu proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga proses pengolahan energi di dalam tubuh manusia, hingga terjadilah pembuangan karbon dioksida di lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya apa sih alat pernapasan pada manusia itu? Yaitu yang pertama ada hidung, 2 faring, 3 batang tenggorokan, 4 pangkal tenggorokan, yang kelima itu cabang batang tenggorokan, yang keenam yaitu paru-paru. Respirasi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ialah respirasi luar, di mana ini pertukaran O2 dengan CO2 antara terjadi oleh darah dan udara. Sementara yang kedua itu respirasi dalam, yang dimana pertukaran O2 dan CO2 dari aliran sel-sel darah ke seluruh tulang. Pengambilan dan pengeluaran udara ini ada 2 cara, yaitu yang pertama respirasi dada dan yang kedua respirasi perut. Gangguan yang terjadi di pernapasan pada manusia itu atau penyakit-penyakitnya. Nah, yang pertama itu emfisema, yang kedua asma, yang ketiga tuberkulosis atau TBC, yang keempat itu influenza atau flu, yang kelima kanker paru-paru. Ini yang paling bahaya banget. Biasanya pemicunya itu bisa rokok, bisa penyakit atau virus yang lainnya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, Mbak Rizky. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Wulandari. Materinya adalah sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, protozoa. Protozoa tidak mempunyai alat pernapasan khusus untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen masuk ke dalam sel melalui selaput plasma secara difusi. Demikian juga, karbon dioksida dari dalam sel dikeluarkan dari selaput plasma. Yang kedua, polifera. Polifera bernafas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori ostium yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya, masuk ke dalam rongga sponkoel. Yang ketiga, cacing. Cacing menggunakan permukaan tubuhnya untuk bernafas. Hewan ini memanfaatkan tubuhnya untuk bernafas. Oleh karena itu, kulit cacing tanah selalu basah untuk memudahkan terjadinya pertukaran udara. Dan yang keempat, moluska. Moluska hewan bertumbuh lunak seperti moluska yang hidup di air, seperti siput, cumi-cumi, dan kerang bivalvia. Bernafas menggunakan insang. Aliran air masuk ke dalam insang dan terjadi pertukaran udara dalam lamela insang. Dan yang kelima, amfibi. Alat pernapasan berupa selaput rongga, mulut, kulit, dan paru-paru. Alat pernapasan ini mempunyai lapisan tipis dan basah yang berdekatan dengan pembuluh darah, sehingga oksigen dapat berdifusi. Dan yang keenam adalah reptil. Reptil bernafas dengan menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Reptil yang sering berkubang di air, misalnya buaya, lubang hidungnya dapat ditutup sewaktu menyelam, agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Dan yang ketujuh, pisces. Insang ini dimiliki oleh jenis ikan pisces. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Yang kedelapan, aves. Aves merupakan kelas terdirinya dalam kingdom Animalia. Aves atau burung atau unggas kelompok
vertebrata atau hewan bertulang belakang yang mempunyai bulu dan sayap. Gangguan sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, penyakit CRD. Penyakit CRD ini merupakan penyakit menular menahun yang terjadi karena adanya infeksi dan bakteri. CRD juga merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan bersifat kronis. Dan yang kedua, Coryza. Pada umumnya penyakit pada sistem pernafasan hewan ini menyerang ayam layar ataupun ayam boiler. Penyakit ini sangat mudah menular dengan angka kematian 20% dan kesakitan 100%. Yang ketiga, distemper merupakan salah satu penyakit yang mudah menyebar secara luar di dunia. Pada umumnya penyakit ini disebabkan oleh virus dan sangat sering terjadi pada anjing. Penyakit ini merupakan penyakit menular dan menyerang sel-sel epitel pada permukaan tubuh, selaput lendir, mukosa mata, mukosa saluran pernapasan, dan sistem pusat otak. Yang keempat, felin. Virarion tracheitis merupakan penyakit yang sering disebut flu pada kucing dan ditularkan oleh kucing yang sehat atau sakit. Penularan bisa dilakukan dengan kontak terhadap alat-alat tempat makan dan minum. Demikianlah penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.